Heart Association. Masya Allah, ini kok udah goit lagi. Boleh direkam ya? Boleh ya? Boleh direkam ya? Iya, Boleh, Nanti Pak. Ya. rekamannya nanti minta Bapak ya. Iya, Pak. Ya, tapi khusus buat kita aja, jangan dulu diupload ya. Bantuan hidup dasar 2020 berdasarkan AHA ya, American Heart Association. Jadi kalau nama bantuan hidup dasar atau disingkat BHD, nama lainnya itu adalah RJP ya, resusitasi jantung paru. Re itu kembali, resusitasi itu pengembalian gitu kan, mengembalikan ke fungsi jantung dan fungsi paru. Jadi RJP, resusitasi jantung paru. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya CPR. CPR. Jadi kalau ngomong Inggris gitu kan, cardio pulmonary resuscitation. Jadi kalau ada namanya BHD, bantuan hidup dasar, itu sama dengan RJP ya, resusitasi jantung paru, sama juga dengan CVR, cardiopulmonary resuscitation, atau ada juga nama lainnya adalah secara internasional tuh BLS, Basic Life Support ya. Nah ini update. Nama saya masih Pian Septian Ahmad ya. Kemudian kita lanjut. Kok nggak bisa pindah ya? Oke. Bentar ya, ini nggak mau pindah nih. Macet. Kenapa ya? Mungkin disilang dulu, Pak, itu baru nanti mulai lagi. Ini bukunya saya berdasarkan guideline panduan dari AHA ya, American Heart Association. Ini ada versi Inggris ya, versi bahasa Inggris, versi Inggrisnya, kemudian versi Indonesianya. Dan alhamdulillah tadi siang saya udah share ke pada 2 PJ ya, baik 3A dan 3B, dan mudah-mudahan sudah di sharekan di kelas ya. Ini ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Artinya nanti secara lengkapnya Anda baca di buku ini ya, sumbernya ini, sumbernya ya. Ada Indonesianya, ada Inggrisnya. Dan itu sudah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa ini ya, dunia. Lingkup bahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sharing. Yang pertama adalah CVR pada korban dewasa atau pasien dewasa. Yang kedua pada CVR pada korban atau pasien anak. Dan yang ketiga itu adalah CVR pada pasien atau korbannya itu bayi ya. Di sini tapi tidak ada korban perasaan di sini mah ya. Korbannya korban dari kegawat daruratan. Jadi kegawat darurat itu terjadi kepada siapa saja, tidak mengenal usia ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Di sini CVR, cardiopulmonary resuscitation. Kardio itu kan jantung ya. Kardio itu jantung. Kalau pulmonary adalah paru-paru. Resuscitation itu itu kembali. Resuscitation itu adalah mengembalikan ke pada ke normal apa? Menuju normal kembali sesuai dengan fungsinya. Disingkat dengan CVR. Nah, nama lainnya itu adalah BHD, bantuan hidup dasar, atau juga RJP ya. Jadi resusitasi jantung paru, atau nama internasionalnya adalah BLS, Basic Life Support. Nah, si kardio ini, pengertian cardiopulmonary resuscitation yang disingkat CVR ini, atau RJP bahasa Indonesianya adalah suatu tindakan penyelamatan hidup untuk korban yang mengalami tanda-tanda henti jantung ya. Henti jantung, tidak ada respon, tidak ada nadi, tidak ada napas. Jadi ini tidak ada napas
ya atau napasnya tidak adekuat, ini dikenal sebagai gasping. Ini berdasarkan American Heart Association 2020. Jadi AHA itu rutin ya, minimal 5 tahun sekali. Dulu yang terbaru 2015. Nah, sekarang 2020, tepatnya di bulan Oktober 2020 itu AHA melakukan update ya, perbaikan tentang CVR ini gitu kan. Nah, ini terakhir terupdate-nya itu adalah di bulan Oktober ya. Nah, kemudian kita tahu ya, di sini ada organ penting yaitu otak dan jantung. Nah, jantung ini tugasnya adalah memompa darah yang membawa oksigen. Jadi kalau misalkan jantung tidak berfungsi dengan normal ya, dengan baik, maka akan kurang suplai oksigen ke dalam otak. Jadi darah juga akan tidak mengalir dengan baik ke dalam otak ya, sehingga otak kekurangan oksigen ya, itu mengalami hipoksia dan mengalami penurunan kesadaran. Nah, otak dan jantung ini merupakan organ yang penting. Apabila tidak ada oksigen atau O2, maka pasien ini akan mengalami hipoksia ya, dan bisa berujung kematian apabila kita tidak tolong ya. Nah, kalau misalkan pasiennya itu 0 sampai 4 menit kekurangan oksigen, nah ini disebut dengan mati klinis. Ada juga mati biologis. Nah, kalau mati klinis ini sifatnya masih reversible. Reversible artinya masih bisa kembali lagi ya, masih bisa harapan untuk hidup lagi. Karena kerusakan sel-sel otak ya yang tidak diharapkan, mungkin sudah terjadi kerusakan otak tetapi masih bisa tertolong ya. Nah, kalau misalkan 4 sampai 6 menit mungkin sudah terjadi kerusakan sel otak. Nah, kemudian 6 sampai 10 menit ya. Nah, kalau misalkan kurang oksigen yang tersuplai, kenapa bisa mengalami mati biologis? Ya karena otak itu nutrisinya seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu oksigen dan glukosa gitu kan. Nah, kalau misalkan mati biologis ini benar-benar sudah innalillahi wa inna ilaihi rojiun, sudah game over ya. Nah, ini sudah mulai terjadi kerusakan otak dan pasien mengalami brain death, kematian batang otak yang disebut dengan mati biologis. Nah, ini kalau misalkan lebih daripada 30 menit hampir dipastikan nih terjadi kerusakan sel-sel otak. Pak, korban apa saja yang boleh diberikan tindakan RJP, yaitu korban bukan korban PHP ya di sini ya, tetapi korban yang mengalami satu henti jantung ya, yang mengalami henti jantung, dan yang kedua adalah korban yang mengalami henti napas. Jadi kalau ditanya indikasi ya, kriteria yang harus diberikan BHD itu cuma 2, henti jantung dan henti napas. Kalau pasien mengalami henti jantung sudah pasti henti napas ya. Tapi kalau sebaliknya, pasien atau korban yang henti napas itu belum tentu henti jantung. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, korban atau pasien yang mengalami henti jantung, oke. Nah, pasien yang mengalami henti jantung itu ya sudah pasti henti napas, tapi sebaliknya, pasien yang mengalami henti napas belum tentu henti jantung. Paham ya? Oke. Iya, Penyebabnya dari mana, Pak, henti jantung itu? Katanya kan Anda pasti bertanya ya. Penyebab daripada henti jantung yaitu dari penyakit kardiovaskuler itu sendiri. Yang pertama, misalkan ya ada penyakit jantung seperti iskemik, infak embolivaru, gangguan konduksi ya antara otot-otot di jantung. Kemudian juga pasiennya bisa disebabkan oleh adanya kekurangan oksigen yang akut ya. Jadi menyebabkan pernapasan juga akut. Nah, sehingga terjadi obstruksi jalan napas, atau
berlebihan dalam hal terapi efek obat ya, digitalis, quinolone, antidepresan. Nah, antidepresan juga bisa berlebih. Kemudian dari adrenalin, isoprenalin gitu kan, kalau misalkan di dunia medis kedokteran. Bisa juga henti jantung itu akibat atau gangguan keseimbangan asam basa, maupun gangguan elektrolit. Bisa pasiennya hiperkalemia ya, kemudian bisa pasiennya mengalami hipokalemia. Kalau hiper kelebihan ya, kalau hipo kekurangan. Berarti kalau hiperkalemia, nah ini kelebihan nilai kaliumnya ya. Kalau hipokalemia itu kekurangan. Nah, hiperkalsemia itu kelebihan kalsium. Kemudian pasiennya mengalami asidosis ya. Asidosis itu pH-nya itu kurang daripada 7,35 asidosis. Kemudian kecelakaan lalu lintas ya. Kemudian ada juga listrik ya, misalkan dari sengatan listrik juga bisa, karena tadi bahwa tubuh manusia itu mengandung listrik, muatan listrik. Misalkan Anda kesetrum ya, ngejek, berarti kaget. Kenapa? Karena sama-sama kita punya bermuatan listrik. Nah selanjutnya pasien yang tenggelam ya, pasien yang tenggelam. Kemudian anestesi dan pembedahan juga pada pasien dengan shock, terutama pada shock yang diakibatkan oleh pompa jantung itu sendiri, yaitu shock kardiogenik. Nah, kemudian penyebab atau misalkan kedua, yang indikasi kedua yang harus dilakukan RJP itu adalah penyebabnya adalah henti napas. Nah, henti napas itu bisa diakibatkan yang pertama masalah airway, masalah obstruksi di jalan napas. Jadi ingat bahwa musuh daripada airway itu adalah obstruksi ya. Nah, bisa juga aspirasi benda asing, kemudian lidah jatuh ke belakang, kemudian endotracheal tube atau ETT-nya itu mengalami sumbatan, kelainan akut glotis dan sekitarnya. Kemudian selain itu dari sistem pernapasan itu sendiri gitu kan. Nah, ada depresi pernapasan sentral. Nah, dari mana? Bisa dilihat dari efek samping, misalkan diakibatkan oleh efek samping penggunaan obat, intoksikasi CO2, kemudian tumor otak, tenggelam, tenggelam perifer. Kemudian kalau di perifer ya, depresi pernapasan itu kalau yang ada yang sentral, ada yang perifer. Tadi yang saya sebutkan itu adalah yang sentral. Kalau perifer itu adalah obat-obat pelumpuh otot ya, misalkan terlalu banyak, misalkan tidak sesuai dengan aturan ya, pemberian sedasi. Nah, itu bisa menyebabkan pasien itu henti napas. Jadi jangan, kalau pada pasien dengan penurunan kesadaran atau pasien dengan mengalami gangguan pernapasan, jangan main diberikan sedasi ya, nanti pasiennya tidak akan bernapas, tenang tapi tidak akan bernapas. Paham ya sampai situ ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini sering di masyarakat ya, sering menganggap ya bahwa cardiac arrest ya atau henti jantung itu sama dengan heart attack atau serangan jantung. Nah, kebanyakan kita mengasumsikan seperti itu. Padahal itu beda. Dua hal yang sangat berbeda gitu kan. Kalau cardiac arrest, nah itu diakibatkan oleh gangguan irama jantung. Gitu ya. Gangguan irama jantung kalau cardiac arrest itu. Nah, diakibatkan oleh gangguan irama ya. Nah, sementara kalau misalkan ini iramanya bisa VF atau VT ya. Nah, kemudian di sini yang namanya heart attack atau serangan jantung itu tidak sama dengan henti jantung, beda ya. Nah, ini dikarenakan ada tumpukan lemak. Nah, ini pembuluh darah ya, pembuluh darah di koroner di jantung ya. Dan ini mengalami plaque, penumpukan lemak ya. Penumpukan lemak ini disebut dengan ateriosklerosis. Nah, lemak yang menumpuk ya, nah ini akibatnya akan menjadi pembuluh darah akan menjadi iskemik. Karena apa? Yang harusnya darah ya mengalir membawa oksigen, oksigennya itu tersumbat di sini nih, mengalami sumbatan. Akhirnya si pembuluh darah ini ya mengalami kekurangan oksigen ya, hipoksia di sini nih.
Ya, ini kekurangan oksigen nih ya. Nah, kekurangan oksigen ini disebut dengan iskemik. Pembuluh darah yang kekurangan oksigen ini mengalami iskemik ya. Dan otomatis yang asalnya pernapasan aerob akan berubah ya menjadi pernapasan anaerob. Nah, kemudian peningkatan asam lambung, pasiennya ini pasti menimbulkan nyeri ya, nyeri di dada, nyeri jantung. Nah, kalau serangan jantung ini contoh ya bagi artis-artis yang dulu diberitakan futsal ya tiba-tiba meninggal ketika futsal. Nah ini karena si pleknya ini, plek lemak ini dianggap sebagai benda asing gitu kan. Nah oleh jantung gitu kan. Nah jadi masuk ke aliran menuju jantung ya. Nah sehingga menjadi agregitasi gitu kan. Maka shock jantungnya itu mengalami sumbatan nyeri. Nah, makanya disebut dengan heart attack. Jadi ini gangguannya, problemnya di sirkulasi. Problemnya di peredaran darah ya, peredaran darah ini di sirkulasi. Kalau cardiac arrest itu masalahnya ada di iramanya, irama listrik jantungnya. Kalau untuk serangan jantung itu masalahnya ada di sirkulasinya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung ya, nah itu gangguannya adalah di sirkulasinya. Dua-duanya juga sangat berbahaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cardiac arrest atau henti jantung ini sering didefinisikan sebagai berhentinya aktivitas mekanik jantung yang ditunjukkan dengan ya pasiennya tidak respon ya, unrespon. Kemudian pernapasannya tidak ada ya atau tidak normal. Jadi pernapasan tidak ada ya sering disebut dengan apne kan, atau pernapasan tidak normal, tidak ada yang kuat, oksigennya disebut dengan gasping. Jadi Anda harus banyak logger istilah-istilah ya. Kemudian nadi tidak teraba ya, pasti nadi tidak yang namanya henti jantung, nadi tidak teraba. Mau bisa berdenyut gimana nadi kalau jantungnya berhenti? Kenapa jantung kita berdenyut? Karena jantung sumbernya berdenyut jantungnya ya. Ya, jadi kalau ingin tahu jantungnya berdenyut ya kita cek nadi gitu kan, meraba nadi. Penyakit jantung merupakan 80% penyebab henti jantung. Jadi penyebab yang utamanya itu adalah penyakit jantung itu sendiri. Oke. Nah, Anda harus mampu mengenali ya, udah pernah belajar EKG, udah pernah pelatihan EKG ya. Nah, ini sangat bermanfaat. Belajar EKG itu akan dibawa kemana-mana nih. Kenali irama henti jantung. Nah, dapat diberikan kejut listrik. Misalkan ini ada irama ya seperti begini ya. Ini namanya pulse ventricle tachycardy atau ventricle tachycardy sini ya. Nah, di sini yang kedua adalah ventricle fibrilasi. Nah, ini VF itu biasanya pada pasien dengan tampon jantung ya. Nah, mengalami VF, ventricle fibrilasi. Jadi kalau misalkan ada yang gambaran jantung ini ya, makanya kalau ada yang ini berikan kejut listrik, shockable. Berarti ini harus diberikan kejut listrik. Ini nggak boleh di RJP ya, karena ini VF, VT tanpa nadi ya, henti jantung tetapi tidak di RJP. Di sini harus di shockable, artinya dengan defibrilasi ya. Nah, kemudian yang tidak boleh diberikan kejut listrik atau bahasa Inggrisnya unshockable. Nah, ini asistol. Nah, ini pasien yang mengalami, tapi jangan dulu dicek bahwa ini pasien mati atau meninggal. Coba cek, takutnya elektrodanya lepas ya. Lalu tiba-tiba pasiennya nggak asistol ya, Anda langsung RJP. Tapi kalau di sinetron ya, yang judulnya apalah ya, ya bukan judulnya Ikatan Cinta saja ya, yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, ternyata si sutradaranya itu nggak belajar gitu, nggak belajar ACLS. Ya, ketika ada lempeng gini ya, lurus garis ini, di sesok jebret kejut listrik. Ketawa. Perawat, dokter yang paham itu pasti ketawa-ketawa. Ini sutradaranya nggak belajar BTCLS sama ACLS mungkin ya. Nah, kalau ini nggak boleh diberikan kejut listrik ya, tetapi
harus di RJP, pasiennya dikompresi ketika henti jantung seperti ini. Anda tolong dulu ya RJP ya sampai berhasil gitu kan. Kalau capek ya berhenti nanti. Kalau enggak Anda yang di RJP. Nah, kemudian ada VEA ya, Pulse Electrical Activity. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, dua gambaran jantung ini nanti Anda kalau bekerja ini yang tidak boleh diberikan DC shock ya. Nah, tetapi ini harus di RJP. Nah, kalau yang di atas ini justru sebaliknya ya. Ini yang diberikan DC shock ya. Oke, lanjut. Penyebab kegawat daruratan ya, gawat itu mengancam nyawa, darurat itu harus segera ditolong. Nah, dalam sistem kardiovaskuler ada 5H, 5T ya. 5H itu ya yang berawal dari H aja. Pertama, pasiennya mengalami hipovolemia. Kemudian hipovolemia itu adalah mengalami hipo itu kekurangan, volume itu volume darah. Ini biasanya pada pasien-pasien yang shock ya. Kalau misalkan hipovolemia, nah tensi juga pasti akan turun. Nah, kemudian ada juga pasien dengan hipoksia. Nah, kalau hipoksia, hipo kekurangan, sia itu bukan maneh. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen di dalam jaringan. Oke. Nah, kemudian ada hidrogen ion ya, asidosis, kemudian hipo atau hiperkalemia, kemudian hipotermia. Nah, hipotermi ya. Pasiennya itu mengalami ya penurunan suhu ya. Nah, yang 5T ya. Tension pneumotorak, tension itu adanya tekanan udara yang terperangkap, pneu ya. Pneu itu udara, torak itu ditorak. Jadi ada tekanan ya, toraknya. Tanda-tandanya misalkan ya di sini yang paling ciri khas itu adalah deviasi trakea ya. Nah, kemudian selain deviasi trakea itu JPP meningkat. Kenapa JPP meningkat? Karena ketika udara menekan ya menuju ke paru-paru yang normal, jantung juga tertekan, maka akan menyumbat di vena cava superior dengan vena cava superior. Nah, akibat tersumbatnya kemudian akan mengalami aliran yang kurang, sehingga menurunkan venous return ya, sehingga JPP itu meningkat. Nah, kalau misalkan venous return menurun, otomatis si cardiac output ya, cardiac output itu curah jantung nama lainnya, itu akan turun gitu, akan menurun. Jadi stroke volume ya, kemudian cardiac output itu adalah stroke volume dikali heart rate. Jadi kalau misalkan venous return menurun, otomatis cardiac output juga menurun ya. Kemudian tamponade jantung. Nah, ini adanya perdarahan di kapum selaput perikardium ya. Perikardium itu selaput yang melindungi jantung bagian luar. Nah, di sini ada darah sehingga bahasa Sundanya mah jantungnya kakeum gitu kan. Maka tadi salah satunya itu adalah tandanya ventricular fibrillasi. Kemudian adanya racun ya, keracunan toksin, kemudian ada trombosis di paru, perdarahan, kemudian ada trombosis di koroner ya. Jadi jantung itu diberi ada pembuluh yang yang memberikan nutrisi ya, jalan itu adalah di koroner. Jadi itu ya yang Anda paham, ada 5H, 5T ya. Nah, kemudian ini ketepatan waktu dalam pelaksanaan dan kecepatannya ya. Misalkan kita menolong lambat 1 menit, kemungkinan berhasil kita melakukan RJP terhadap korban itu 98% dari 100% ya, berarti 2%-nya itu meleset. Kemudian kalau kita lambat 2 menit ya, itu setengahnya kita tuh berhasil ya, daripada 100% ya. 50% kita berhasil ya menyelamatkan pasien daripada dari 100%. Kemudian 10 menit terlambatnya, berarti kemungkinannya sangat ya hampir tidak berharap gitu kan. Ya, 1% dari 100%. Nah, ini untuk ketepatan ya, jangan sampai kita telat untuk memberikan pertolongan. Nah, kemudian di sini ada chain of survival di of survival, rantai kelangsungan hidup ya. Ada HCA itu
Hospital Cardiac Arrest ya. Kemudian ada OHCH, output out itu di luar ya, hospital. Kalau out itu lain bola yang lepas aja dari itunya ya. Out hospital cardiac arrest ya. Nah ini yang 2015. Nah 2015 itu yang dulu ini ya hanya ada ada 5 langkah ya: pengawasan dan pencegahan, pengenalan dan pengaktifan sistem gawat darurat, kemudian CVR yang berkualitas tinggi, high quality CVR, defibrilasi sangat cepat, kemudian bantuan hidup lanjutan ya, dan perawatan pasca serangan jantung. Nah di sini ya kalau ini ya dokter ya yang menangani, dokter primer, kemudian di sini ada tim medis ya, kemudian laboratorium, dan ini perawatan di ruang ICU. Nah kemudian apabila posisinya di luar ya, out hospital yang dulu ini ya sama, ini ada di sini ada pengenalan dan pengaktifan dari sistem gawat darurat, kemudian kita berikan CVR ya. Kalau ada juga dengan defibrilasi, adanya AED, kemudian apabila ada penolong yang lebih ahli, tim medis datang ya, setelah diberikan pertolongan maka layanan medis akan dilanjutkan pertolongan lanjutan ya, dibawa ke rumah sakit, dan kemudian sama diberikan bantuan lanjutan dan perawatan pasca serangan jantung. Nah yang membedakan daripada yang ini 2015 dan ini adalah yang 2020 ya, yang update. Nah, chat of survival rantai bantuan hidup. Nah, ini di intra hospital ya, di dalam rumah sakit. Nah, kemudian ada out hospital atau di luar rumah sakit. Nah, di sini IHCA ya, intra hospital ya, intra hospital cardiac arrest. Dan di sini ada pengenalan ya awal ya, daripada pengawasan dari pencegahan dalam rumah sakit, kemudian aktivasi sistem respon gawat darurat. Nah kalau untuk di ruangan rawat ya, itu kita jangan banyak teriak-teriak gitu ya, takutnya nanti teriak-teriak disangkanya ada maling ya. Kalau bisa aktifkan kode blue ya, kode biru ya. Nah kemudian kita apabila pasiennya itu mengalami henti jantung ya, kita berikan CVR dengan kualitas tinggi, high quality CVR. Kemudian apabila datang alat defibrilasi, pasang defibrilasi, kemudian berikan perawatan pasca henti jantung. Nah, di sini tambahannya adalah recovery, artinya pemulihan gitu kan. Nah, beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan tidak ada recovery. Nah, di sini tambahannya itu adalah recovery ya. Recovery adalah pemulihan. Jadi untuk diobservasi ya, untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan dari pertolongan di rumah sakit tersebut. Nah kemudian kalau posisinya ada rantai bertahan hidup itu ada di luar rumah sakit atau out hospital cardiac arrest ya. Nah kita aktivasi respon gawat darurat ya, bisa memilih kepada 911. Kalau di Amerika itu, di luar negeri 911. Kalau kita kebalikannya 119 ya, AGD 119 misalkan, itu yang contohnya yang punya Dinkes yang di Jakarta gitu kan. Ada juga sekarang senior ya, alumni yang sudah banyak yang bekerja sekarang, pengalamannya juga udah banyak ya. Kemudian apabila ada pasiennya memang henti jantung ya, kita tolong dulu ya. Nah, sambil minta tolong ya kita kerjakan. Nah artinya tolong dulu nih ya. Jadi jangan sampai kayak tadi terlambat 1 menit tuh kemungkinan berhasilnya kan lumayan ya, sekitar berapa, 90%-an gitu kan. Nah kita lakukan high quality CVR atau CVR dengan kualitas yang sangat tinggi. Kemudian apabila ada AED ya, kita pasang AED ya. Kemudian AED itu alat untuk membantu ya untuk pemberian RJP ya, automatic external defibrilasi. Nah kemudian kita tolong. Nah setelah bantuan datang ya, yang tadi kita panggil tuh, kita serahkan kepada tim kesehatan, tim penolong ya, untuk dibawa evakuasi gitu ke rumah sakit. Nah kemudian dirawat, perawatan pada saat henti jantung ya, pasca henti jantung di sini ya harus diberikan ya dengan perawatan yang memang semaksimal mungkin.
Dan kemudian tahap terakhir adalah recovery, yaitu pemulihan. Ya, jadi yang membedakan dari rantai bertahan hidup 2015 dengan 2020 itu ditambahkan dengan rantai yang keenam, yaitu recovery. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini sudah Bapak share ke PJ ya. Untuk lebih jelasnya, Anda lebih detailnya, Anda ini baca sendiri. Ada dua versi ya, ada yang bahasa Inggrisnya saya juga udah kirim, bahasa Indonesianya pun udah kirim ya, tinggal dibaca. Nah, ini disalurnya saja. Di sini bagaimana Pak langkah-langkah untuk memberikan bantuan hidup dasar berdasarkan AHA Guideline 2020 atau 2020 AHA Guidelines. Nah, ini ada jembatan keledai, dan ini 1 menit pun Anda pasti bisa, gampang. DRCAB, DRCAB, DRCAB. D-nya itu apa? Danger. Oh, bahaya. R-nya itu adalah respon, ya. R-nya itu respon. Oke. Kemudian S-nya ya, short for help. Jadi minta bantuan. Nah, ini yang penting. Nah, ini ya, yang biru itu DRS ya. Kemudian selanjutnya ini ada CAB ya. Kenapa Pak nggak ABC? Ya dulu 2010 ABC. Tetapi kalau misalkan airway-nya dulu kita tangani, padahal kita berkejar-kejaran dengan waktu, tidak terlalu efektif. Nah, begitu 2015 dan ABC dari 2010 dirubah menjadi CAB, yaitu kita langsung aja cek nadi karotis ada tidak. Ya, sambil look, listen, and feel. Cek nadi karotis, kalau misalkan nadi karotisnya nggak ada, kenapa sih Pak harus ke nadi karotis? Nggak di radialis. Ingat, nadi paling terbesar itu adanya di karotis ya, ada di karotis, sehingga sangat mudah, sangat cepat ya diidentifikasi gitu ya. Nah, kalau untuk pasien jantung ya, Anda primary surveinya itu CAB. Tapi kalau misalkan pasiennya itu trauma, maka boleh ABC. Maka suka ada ya, ada buku panduan dosen CAB aja. Pasiennya itu padahal pasiennya trauma. Tapi kalau untuk CAB itu mah khususon bagi pasien yang tadi gangguan henti napas, henti jantung, itu CAB. Kalau yang lain-lain kegawat daruratnya itu benar ABC, tetapi khusus untuk pasien henti napas, henti jantung yaitu CAB ya, karena dengan seiring memberikan kompresi ya, airway itu akan mengikuti gitu. Jadi bisa bernapas itu karena berawal dari adanya denyutan nadi. Makanya kalau tidak ada nadi ya pasti tidak ada napas, tapi kalau ada napas belum tentu gitu ya. Belum tentu henti jantung gitu kan.